Kami CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya. 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 Mari yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama merayakan biar kasih itu di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama nyanyi kasih itu sabar. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dan memuji nama Tuhan. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tidak mencari, yang hanya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, tak lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, kasih itu mengerti, selalu memberi, tidak mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Terlalu banyak, begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang berkata kasih Allah tidak berkesudahan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tepuk tangan kita bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan masuk di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita tahu biarlah kasih cinta Tuhan itu mula-mula dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau itu panjang tak menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak, yang Tuhan beri. Terima kasih oh Tuhan. Takkan mungkin Tuhan balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, ku tetap cinta. Kurang mana kasih, kurang mana karaba-raba, ku tetap cinta. Tuhan, kami mau Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan tetap menyintai, tetap setia Tuhan dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Terima kasih oh Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai, walau badai kota menerpa, ku tetap cinta. Mari di rumah katakan dan angkat tanganmu. Terlalu banyak,
untuk selama-lamanya. Lord, kami sembah nama-Mu Tuhan. We worship You. Kira mana kasih, kira mana syukur mana kasih, kira mana syukur mana kasih, kira mana syukur mana kala kasih. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ajar terima kasih oh Tuhan. Seperti mentari yang bersinar. Terima kasih Tuhan. Seperti kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Seperti itulah kasih-Mu Tuhan. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari mentara tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari yang di rumah katakan sama-sama, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar. Walau badai apapun dalam hidupmu, seperti itu kasih Bapa. Sedalam gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tinggi kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam
angkat tanganmu dengan kerendahan hati, katakan sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu cengkerami kami Tuhan. Kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Kita kasih, kita lebih dari samudra, menenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan sama-sama. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Lord, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, perkasa. Terima kasih buat cinta-Mu, terima buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, biar Engkau beri kami roh pengertian, hikmat yang daripada Engkau surgawi Tuhan, buka telinga kami Tuhan mendengar firman-Mu. Setiap selubung-selubung mata di dalam mata kami Tuhan, kami koyakkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras dijauhkan Tuhan, hati yang lemah lembut Kau turunkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami tunduk akan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan terus cengkerami kami Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami Tuhan, supaya kami mendengar firman-Mu Tuhan, biar itu menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah online Ahad gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari ikuti CST Sunday School online setiap Ahad pada jam 5 petang. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Mari bersama dalam doa awal pagi pada pukul 9.10 di gereja sebelum ibadah. Jom ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Surgawi setiap Isnin dan Kamis pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk join Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut.
Pihak gereja juga amat mengalu-alukan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera jika rindu untuk join. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian, jemaat boleh berhubung dengan pastor gereja yaitu Pastor Chu. Jemaat yang rindu bersaksi atau ada kesaksian hidup, jemaat boleh merekam video kesaksian dan dihantar kepada pihak gereja. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to church. Shalom. Selamat berjumpa lagi di ibadah online CST. Apa khabar semua umatmu CST? Kiranya anda diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika engkau tinggal di dalam Kristus. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Bahkan lebih penting di mana kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan Kau Tuhan. Biar Engkau memimpin, biar Engkau yang menjamah setiap yang mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap benih yang ditabur Tuhan akan terus bertumbuh 3 kali, 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali lipat ganda Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, Amen. So pagi ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu renewing your first love. Renew your first love artinya memperbarui kasih mula-mula anda. So bagi sebagian anda, Februari ialah bulan yang sangat special. Ada orang kata bahawa itu bulan kasih, kan? Ya, so sangat penting di mana kita akan belajar tentang kasih mula-mula, terutama terhadap Yesus Kristus, Allah semesta alam. Ya, so sebenarnya kasih mula-mula sebenarnya berbicara tentang hati kita. Ini berbicara sama ada kita ada kasih yang menyala kepada Tuhan atau tidak. Itu saja sebenarnya. So mari kita tetap bergairah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahawa Tuhan kita selalu akan menjaga, memelihara kita setiap waktu. Sekarang mari kita melihat berapa bahagian ya di dalam semasa kita berbicara tentang kasih mula-mula. Ya, kehilangan kasih mula-mula atau kasih mula-mula kita semakin berkurang. Sebenarnya ada dua sebab. Satu, semasa kita melewati kehidupan. Sayangnya banyak Kristian kehilangan kasih mula-mula. Ya, ketika mereka melewati hidup, mungkin semasa mereka berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Mungkin tentang keperluan mereka, tentang kesembuhan untuk pekerjaan yang lebih baik, termasuk mungkin juga tentang pasangan hidup. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tapi apakah itu kesalahan kita atau yang dari Tuhan sebenarnya? Kedua, sering orang akan kehilangan kasih mula-mula. Kerana apa? Kerana mereka sudah melihat terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak dosa yang bertambah. Dan kita bisa melihat dari Matius pasal 24 ayat 12 menyatakan, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. So semasa dosa menjadi merajalela, ya, kasih termasuk kasih umat Tuhan akan semakin berkurang. So mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap belajar untuk fall in love again with Christ. So apa yang anda lihat ya, fall in love with Jesus Christ. Dan apa yang bisa kita lihat tentang hati Tuhan sebenarnya? Seorang penulis Inggris yang terkenal, C.S. Lewis, menyatakan, God will look to every soul. God will look with every soul like is his first love, because He is his first love. Artinya Tuhan akan memandang setiap jiwa seperti cinta pertamanya. Kerana apa? Kerana Dia adalah cinta pertamanya.
Dan mari kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 1 menyatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. So sebenarnya Tuhan mahu kita tetap menjadi berusaha mengikuti teladan Kristus. So kerana Kristus begitu mengasihi kita, Kristus memandang setiap kita sebagai apa? First love. Oleh itu ada rasanya perlu belajar untuk fall in love with Christ again. So semasa kita berbicara tentang first love, iaitu kasih mula-mula, saya percaya anda akan bisa menangkap di mana saya bisa mendapat itu di kitab, di Alkitab itu. Kita bisa melihat di kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu sebenarnya ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Masa itu beliau dibuang di sana. Beliau menerima penglihatan dan juga berita penyataan, ya, semasa di Pulau Patmos. Dan inilah map, ya, peta untuk Pulau Patmos, sangat dekat dengan Greek yang Yunani. So mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 1 menyatakan, tuliskanlah kepada umat malaikat jemaat di Efesus. Ya, so semasa kita berbicara tentang kasih mula-mula, Tuhan menulis surat itu kepada malaikat jemaat di Efesus. Ayat 2 menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sebenarnya jemaat di Efesus sebenarnya mereka melakukan banyak kebaikan. Tuhan tahu tentang jerih payah mereka, ketekunan mereka. Tuhan tahu juga mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Ya, engkau sudah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tapi sebenarnya tidak. Mereka pendusta. Ayat 3 menyatakan, engkau tetap sabar dan menderita, dan engkau tidak mengenal lelah. Itulah kelebihan untuk umat di Efesus. Dan ayat 4 menyatakan, namun demikian, aku mencela engkau kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Maksudnya mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Mereka sudah tidak lagi mengasihi Tuhan seperti semula, ya. Mereka sudah meninggalkan. Itulah tuduhan Tuhan ke atas umat di Efesus. Mereka sudah menjauh dari Tuhan. Dan sebenarnya di pandangan Tuhan itu sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Ya, karena Kristus mau kita tetap berfokus kepadanya. Semasa kita mempunyai kasih yang mula-mula, semasa kita bergantung kepada Tuhan, kasih anda kepada Kristus, itu bisa menguatkan anda, ya, empower you, ya, untuk mengatasi banyak kelemahan anda, kekurangan anda. Because love is very powerful. Your love for Christ is very powerful sebenarnya. Apa yang akan anda lihat ialah Markus pasal 12 ayat 30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ya, artinya Tuhan mau kita firman menyatakan di Markus pasal 12 ayat 30 menyatakan, kasihan Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Sebenarnya itu kewajiban kita. Dan bagaimana kita melihat tanda-tanda di mana kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih mula-mula kita dari Tuhan. Semasa apa? Semasa Anda lebih mengasihi seseorang atau sesuatu daripada Tuhan. Ini poin yang sangat penting, ya. Ini poin pertama. Ini salah satu tanda di mana Anda sudah meninggalkan Kristus, kasih mula-mula daripadanya. Ya. Dan ayat 33 menyatakan, itu satu peringatan Tuhan kepada mereka, ya, kepada setiap kita. Memang mengasihi dia dengan apa? Segenap hati. Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga Tuhan mau kita apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan semua itu sebenarnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, sebenarnya itu jauh lebih penting daripada semua korban atau korban sembelihan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kasih, apakah Anda tetap mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan? Apakah Anda tetap mengasihi manusia seperti dirimu sendiri? Apa yang Anda lihat ialah the 10 commandment, ke-10 firman. Dan di dalam ke-10 firman, poin yang perintah pertama dan kedua, apanya?
Di Ulangan pasal 5 ayat 7 menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mahu kita mempunyai Allah lain. Kedua, jangan membuat bagimu patung, ya, dan jangan menyembah kepadanya. Sangat penting, mari kita menjaga hati kita. Your love is for God only, for Jesus Christ, dan bukan untuk sesiapa pun sebenarnya. Your first love must be for Christ alone. Yeah. So Charles Spurgeon, seorang pendeta Inggris, menyatakan di waktu penciptaan manusia sebenarnya, dia menyatakan, God has so made man's heart. God has so made man's heart that nothing can ever fill it but God Himself. Artinya, Tuhan telah membuat hati manusia sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengisinya kecuali Tuhan sendiri. Hanya kasih Tuhan yang bisa memenuhi hati engkau sebenarnya. Ya. So kedua, apakah tanda di mana Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda? Anda tidak lagi menginginkan keintiman dengan Tuhan, terutama persekutuan dengannya, ya, persekutuan dengan Tuhan, seperti Yesus mencari Allah Bapa pada waktu awal-awal pagi. So sebenarnya hubungan hanya bisa diperdalam, ya, ketika waktu diberi, ya. Tidak pernah ada hubungan yang berarti tanpa waktu bersama. Ini benar bagi manusia, dan Tuhan juga sama. Tuhan tidak mahu yang dangkal, yang superficial, a shallow relationship. Anda tidak akan mengenal Dia. Anda tidak akan mengenal Tuhan Anda ketika Anda tidak memiliki waktu, memberi waktu kepadanya. Ya, Anda tidak semasa Anda tidak mencari Dia. Ya. Dan 1 Korintus pasal 1 ayat 9 menyatakan, Tuhan mencipta kita untuk persekutuannya. Dan firman menyatakan, Allah yang memanggil kamu, ya, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebenarnya Tuhan mau Anda dan saya menjadi satu dengannya. Tuhan rindukan persekutuan indah itu. Bagaimana dengan Anda? Jadi sangat penting bagi kita untuk mendekat kepadanya. Dan firman Yakobus pasal 4 dan 8 menyatakan, mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. So, tanggung jawab sebenarnya, bahagian Anda ialah mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepadanya. Ya, so Tuhan tidak mahu kita mendua hati. Ya, satu bahagian dalam firman itu menyatakan jangan mendua hati. Ya, jangan ada dua tuan. Ya, jangan bercabang hati. Ya, jangan menyembah Tuhan Yesus Kristus dan juga menyembah berhala, atau menyembah kekayaan dan sebagainya, atau menyembah sesuatu yang duniawi. Tuhan mahu apa? Tuhan rindukan kesetiaan kita kepadanya. Dan poin ketiga, tanda-tanda di mana Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda, yaitu Anda tidak rindu untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Ya, Anda sudah tidak rindu kebenarannya sebenarnya. Itu berbicara tentang akal budi kita. Apakah kita kasih Tuhan dengan segenap akal budi kita? Sebenarnya Bible is God's love letter to the world. Alkitab sebenarnya ada surat cinta Tuhan kepada dunia ini. Bagaimana Anda bisa mencintai Tuhan Yesus ketika Anda tidak mencintai firman-Nya? It's impossible. Mustahil Anda mengasihi Tuhan jika Anda tidak mempunyai kerinduan untuk membaca firman-Nya, Alkitab. Dan kebenaran firman itu akan membebaskan Anda. Yohanes pasal 8 ayat 31 menyatakan, jika kamu tetap di dalamku, kamu benar-benar adalah muridku. Kerana hati Tuhan yang supaya apa? Supaya Anda sungguh-sungguh Dia. Tuhan mahu Anda menjadi muridnya, bukan setakat Kristian, ya, orang percaya saja. Tapi Tuhan mahu Anda dimuridkan, menjadi muridnya. Dan ayat 32 menyatakan, dan kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda. So Tuhan mahu Anda lebih mengerti hati Dia. Ya, Tuhan, karena itu akan membebaskan Anda. Ya, Tuhan itu akan membebaskan Anda. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
firman Tuhan. Firman Tuhan akan membimbing. Sebenarnya ialah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Ya. Sebenarnya Tuhan mahu selalu membimbing hidup anda. Apakah anda rindu dibimbing oleh Tuhan? Contohnya, apakah seorang murid bisa belajar sesuatu tanpa dibimbing oleh gurunya? Kan setiap muridnya perlu dibimbing oleh lecturernya atau gurunya. Sedikit atau banyak, mereka tetap perlu dibimbing oleh guru mereka. Baru mereka bisa mempunyai pengetahuan, pengertian yang lebih mendalam dan khusus apapun yang mereka ambil. Ya. So, apakah hidup anda dipenuhi oleh firman? Kalau hidup anda tidak dipenuhi oleh firman, anda sedang apa? Anda sedang terjatuh, bahkan terjebak dalam kesusahan dan badai yang sepertinya tidak pernah reda. Sepertinya banyak pergumulan dalam hidup anda. Seperti there's no end of all your problem. Di dalam firman Tuhan mempunyai janji-janji. Di dalam firman mempunyai hikmat. Nah, dan firman juga akan menyatakan tentang pelanggaran dan dosa. Seperti di Ulangan 28. Terkutuklah mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, so mari kita menjadi orang bijak, rindu membaca, bahkan mempelajari firman-Nya. Next, bahwa tanda-tanda di mana anda sudah tidak mempunyai kasih mula-mula semasa anda memberi alasan, dan terus memberikan semasa anda membuat alasan, bahkan memberi alasan untuk dosa dan pelanggaran anda. Ya, mungkin anda memberi alasan. Contohnya, karena apa? Karena manusia memang tidak sempurna. Anda bisa kata, manusia sedang berdosa. Ya betul, manusia memang tidak sempurna. Tapi jika itu menjadi alasan, tetap menjadi alasan, Anda akan satu hari di mana Anda tidak lagi merasa bersalah semasa engkau berdosa. Anda sudah kebal dalam semua dosa itu. Dan jika Anda memahami, ya, alasan tidak akan menolong anda bertumbuh dalam iman. Alasan memang tidak. Berapa baik alasan itu sebenarnya akan merugikan apa? Kehidupan rohani anda. Semasa rohani anda menurun, anda biasanya akan melihat bahwa hidup anda sangat mempunyai banyak cabaran, banyak tantangan, banyak badai bahkan. Ya. So mari kita berbalik kepada dia. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, anda dan saya alami, ya, pencobaan-pencobaan biasa. Sebenarnya bukan terlalu besar. Itu menjadi pencobaan yang tidak biasa semasa anda tidak bergantung kepada Tuhan. Seterusnya firman menyatakan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, ya, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Itu kebenaran sebenarnya. Sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan anda. Bahkan di waktu anda dicobai, Tuhan akan memberi satu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Tuhan kita ya Tuhan yang sangat mengasihi kita, ya. Tuhan kita ya Tuhan yang sangat setia kepada kebenaran firman-Nya. So bagaimana anda bisa hidup dengan penuh hikmat? Anda jangan lagi memberi alasan apapun. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 menyatakan, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness. Artinya apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Itu Paulus menyatakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebenarnya Tuhan mau kita mengingat tentang satu bagian saja. Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Hanya itu saja sebenarnya. Dan anda tahu bahwa kuasa Tuhan akan menjadi sangat jelas. Ya, sangat jelas semasa anda rela berserah kepada Dia. Semasa engkau lemah, anda akan menerima kekuatan dari Tuhan, ya.
So mari kita melihat lagi di Yakobus pasal 1 ayat 13 menyatakan, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai sesiapa pun. Ingat, Tuhan tidak mencobai sesiapa pun. Ya. Ayat 14 sangat jelas. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Keinginan Anda itu yang mencobai Anda, membawa Anda terjatuh, bahkan terjebak dalam dosa di mana Anda sepertinya tidak bisa terlepas dari itu. Dan dia orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diserang oleh dan dipikat olehnya. So itu, jika kita mengenal kebenaran, sebenarnya itu salah kita, itu dosa kita. Ayat 15 menyatakan, Yakobus pasal 1 ayat 15 menyatakan, dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah patah, ia melahirkan maut. Ingat, semasa Anda sudah terus berdosa, Anda tidak mau balik kepada Tuhan, Anda sedang menuju ke neraka, ke lautan api, di mana Anda akan dipisahkan dari Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jika Anda menyangkal Tuhan, Anda kata bahwa saya tidak mau Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Saya tidak mau Tuhan Yesus menjadi Tuhan saya. Bahkan saya mau mengikuti agama yang lain. Saya berkata bahwa Anda sedang menuju ke neraka. Semasa Anda tidak bertobat, kalau Anda tidak bertobat sebelum Anda meninggal, Anda akan pergi ke neraka. Itu saja sebenarnya. Oleh itu, ketaatan kepada Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada engkau. Ketaatan kepada Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepadanya. Jika Anda tidak mengasihi Kristus, Anda tidak akan mentaatinya. Next, satu poin di mana tanda-tanda di mana Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda bisa lihat apa? Yohanes pasal 15 ayat 18. If the world hate you, you know that it hate me before it hate you. Salah satu tanda di mana Anda takut dibenci oleh dunia ini. Yohanes pasal 15 ayat 18 mengatakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mereka sudah membenci Tuhan Yesus sebelum engkau dan saya. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Tuhan memilih engkau sebenarnya. Sebab itu dunia membenci engkau. Tuhan membenci Anda. Ayat 20 mengatakan, Anda pasti akan melewati penganiayaan dari dunia ini. Tapi tetap kuat di dalamnya. Tetap kuat di dalamnya. Yakobus pasal 4 ayat 4 menyatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dalam dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sangat jelas. Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, jaga kesetiaan Anda kepada Dia, jaga ketaatan Anda kepada Dia. Jangan bersahabat dengan dunia ini, karena Anda akan menjadi musuh Allah. Orang menjadi musuh Allah, sangat jelas mereka akan dibuang ke lautan api nanti. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 menyatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam Anda. Ayat 16 menyatakan, sebab semua yang ada di dunia ini dapat. Mari ada pay attention. Yohanes pasal 2 ayat 16 menyatakan, sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Sebenarnya bukan dari Tuhan, bukan syurgawi, melainkan dari dunia ini. Apa artinya keinginan daging? Itu berbicara tentang apa? Kegilaan seks, ya, seksual nikah dan sebagainya, pencabulan. Keinginan mata apa? Itu merujuk kepada keinginan untuk membeli segala sesuatu yang menarik hati, ya. Keangkuhan hidup, ya, itu berbicara tentang kesombongan yang datang dari kerana apa? Ada bermegah kerana ada kaya, atau ada kebesaran, ada mempunyai posisi yang sekian-sekian, ada dipanggil seorang yang sangat penting di bagian sosial. Ada sangat bangga, ada sangat sombong. Semua itu bukan berasal dari Allah.
Sangat jelas firman menyatakan. Nah, ayat 17 menyatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau Anda memilih Tuhan, kalau Anda berbalik kepada Tuhan dengan kasih mula-mula Anda akan diterima Tuhan untuk selama-lamanya. So, saya percaya Anda orang bijak. Anda tahu pilih siapa. Seterusnya, tanda-tanda di mana Anda tidak lagi mempunyai kasih mula-mula ialah apa? Anda melihat perintah Kristus sebagai pembatasan kebebasan Anda untuk hidup. You see the word of God as limiting your freedom. Sebenarnya, jika Anda memahami, law are not for the obedient. Law are for the offenders. Artinya, hukum diberikan bukan untuk yang taat, tapi untuk mereka yang melanggar perintahnya. Mereka kaum pemberontak sebenarnya. Perintah Tuhan sebenarnya ialah untuk melindungi Anda dan saya. Ya, hanya mereka yang suka memberontak. Mereka tidak akan menyukai firman Tuhan. Ya, apakah Anda jenis orang memberontak atau Anda orang setia dan taat kepada Tuhan? You ask yourself. Ya, you ask yourself. Dan law actor menyatakan power corrupt, power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Artinya kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Absolute freedom will morally destroy human nature and fill them with destructive pride. Artinya kebebasan mutlak secara moral akan menghancurkan sifat manusia. Ia akan menghancurkan Anda kalau Anda diberi kebebasan mutlak dan mengisinya dengan kesombongan yang merosakkan. Anda bisa menjadi sangat sombong. Apa yang Anda lihat? Those who do not love me do not obey my teaching. If you don't love God, you won't obey. Anda tidak akan taat. Yohanes pasal 14 ayat 21 menyatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sangat jelas. Ya. Seterusnya, ayat 24 menyatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, untuk mereka yang pemberontak, ia tidak akan menuruti firman-Nya. So di sini sangat jelas, kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda tidak menjaga kasih mula-mula Anda kepada Tuhan, Anda bisa memberontak. Anda tidak lagi menuruti, mentaati firman-Nya. So, ketaatan kepada perintahnya membawa kebebasan sebenarnya. Membawa kebebasan dan sukacita yang sejati. Sukacita sejati. You shall love the Lord. Firman nyatakan, you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tanda Anda tidak lagi mengasihi Tuhan secara mempunyai kasih mula-mula. Semasa Anda tidak merindu yang ilahi, you no longer passionate for God. You no longer a God chaser. Artinya Anda tidak lagi bergadang untuk Tuhan. Anda tidak lagi mengejar Tuhan. Anda tidak ingin beribadah. Itu termasuk kegiatan gereja. Contohnya adalah ibadah raya, ya. Beribadah di ibadah raya, persekutuan doa, ya. Connect group, komsel dan sebagainya. Sebaliknya, Anda lebih suka apa? Memberi waktu, membuang waktu, membazirkan waktu dengan apa? Dan menonton film, ya. Video games, media sosial, olahraga dan sebagainya. Sampai hanya 1-2 jam diberi kepada Tuhan. Anda kata, I don't have time, Pastor. I don't have time. Aku tidak mempunyai waktu. Kenapa? Sebenarnya Anda tidak ada waktu. Anda ingat bahwa beribadah tidak ada gunanya. Prioritas hidup Anda bukan untuk mencari Tuhan. Prioritas Anda tidak lagi merindu yang ilahi. Itu salah satu tanda di mana Anda sudah jauh dari Tuhan. Anda sudah tidak mempunyai kasih mula-mula kepadanya. Mungkin Anda kata, ya, I'm still fine. Saya masih hidup. Bahkan saya sepertinya sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Anda, sebenarnya Anda sedang apa? You are dying spiritually. Anda spiritual rohani Anda sebenarnya sedang menurun. Bahkan jika Anda tidak terus berjaga-jaga, Anda bisa dibuang ke neraka nanti. So what are the signs that you have left the first love? Apa tanda bahwa Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda? Pertama,
Anda lebih mengasihi seseorang atau sesuatu daripada Tuhan. Ada kedua, Anda tidak lagi menginginkan keintiman dengan Tuhan, ya, terutama persekutuan dengan Tuhan. Ketiga, Anda tidak rindu membaca dan pelajari firman-Nya. Keempat, Anda membuat alasan dan terus memberi alasan untuk dosa dan pelanggaran Anda. Kelima, Anda ingin diterima oleh dunia ini. Anda sangat takut dibenci oleh dunia. Anda melihat perintah Kristus sebagai apa? Sebagai pembatasan kebebasan Anda untuk hidup. Ketujuh, Anda tidak merindukan yang ilahi. Terusnya, salah satu tanda di mana Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda, di mana Anda tidak lagi merindu yang ilahi. You no longer passionate for God, ya. You no longer is a God chaser. Anda tidak lagi begadang untuk mencari Tuhan. Anda tidak lagi begadang untuk mengejar Tuhan. Anda tidak ingin beribadah, contohnya. Anda tidak, itu termasuk apa? Termasuk kegiatan gereja. Ibadah raya, persekutuan doa, connect group Anda, ya, dan komsel dan sebagainya. Sebaliknya, Anda memberi sangat banyak waktu untuk apa? Untuk menonton movie, ya, untuk video games, ya, untuk media sosial, untuk olahraga, ya. Kita dapat menghabiskan berjam-jam, ya, dalam apa? Dalam semua itu. Tapi hanya 1-2 jam kita anggap itu terlalu banyak waktu untuk dihabisi kepada apa? Kepada Tuhan. Waktu 1-2 jam sepertinya sangat banyak waktu untuk diberi kepada Tuhan. So kita sedang berbicara sebenarnya tentang prioritas hidup kita. Bukan bahwa Anda tidak mempunyai waktu, tapi apa? Tapi Anda ingat bahwa hidup ini tetap baik. Sepertinya, contohnya, Anda sekarang masih mempunyai pekerjaan. Anda sekarang bahkan sangat diberkati secara financial. Tapi saya mau kata bahwa semasa Anda tidak merindu yang ilahi, ya, Anda sebenarnya you are actually dying spiritually. Secara rohani, Anda sedang menurun. Bahkan Anda bisa ditolak oleh Tuhan dan dibuang ke neraka nanti. So, what are the signs that you have left your first love from God? Apa tanda-tanda bahwa Anda sudah meninggalkan kasih mula-mula Anda dari Tuhan? Anda lebih apa? Lebih mengasihi seseorang atau sesuatu daripada Tuhan. Anda tidak lagi apa? Poin kedua, Anda tidak menginginkan keintiman dengan Tuhan, terutama persekutuan dengannya. Ketiga, Anda tidak rindu membaca dan belajar firman Tuhan. Keempat, Anda memberi alasan untuk dosa dan pelanggaran Anda. Anda mau diterima oleh dunia ini. Anda benci pun. Anda sangat takut dibenci oleh dunia ini. Keenam, Anda melihat perintah Kristus sebagai apa? Pembatas kebebasan Anda untuk hidup. Ketujuh, Anda tidak merindu yang ilahi. Saya mau kata, semua tanda-tanda itu sebagai apa? Sebagai checklist untuk Anda dan saya. Untuk menjaga apa? Menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Next, sekarang kita akan berbicara tentang hubungan di dalam keluarga, terutama hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri menjaga the first love. Apa yang Anda lihat ialah suami istri sedang bertengkar, berkelahi, ya, dan anak-anak sepertinya tidak mempunyai semangat. Semasa tidak ada keluarga harmonis, anak-anak bisa sangat tidak suka untuk belajar. Tapi jika Anda menjaga keintiman sesama, tetap mengasihi seperti kasih yang mula-mula, itu akan menjadi berkat untuk keluarga Anda. So, saya sangat percaya bahwa Anda sudah mengerti tentang kebenaran firman, di mana hubungan suami dan istri, bagaimana Anda bisa menjaga first love. Saya hanya menyatakan, ya, untuk Anda. Di Efesus pasal 5 ayat 22, itu untuk istri. Hai istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ya. Dan suami adalah kepala istri, seperti Kristus ada kepala gereja, ya, kepala untuk jemaatnya. So mari istri belajar untuk tunduk kepada suami, ya. Dan ayat 24 menyatakan demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu, ya. Dan ayat 25 menyatakan itu bahagian suami.
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus, ya, sebab Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya, ya. Kita boleh belajar sebagai suami, ya, untuk mengasihi istri kita. Ya, so ayat 28 menyatakan suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sangat nyata, ya, sangat nyata untuk bahagian setiap suami. Seterusnya, hubungan suami istri sangat penting di mata Tuhan karena mereka akan membina satu keluarga. Efesus pasal 5 ayat 31 menyatakan, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya akan menjadi satu daging. So di sini mari kita bisa menangkap hanya maut yang bisa memisahkan persekutuan itu, ya. Suami ada bersatu dengan istrimu, ya. Dan ayat 33 menyatakan, bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. So itu dua bagian di mana semasa kita saling menghormati, ya, semasa setiap kita memainkan peranan yang ditetapkan oleh Tuhan, saya percaya keluarga Anda pasti harmonis, ya. Anda pasti bisa menjaga kasih mula-mula untuk sesama. So seterusnya di sini ada 5 bahasa kasih, ya. So cara bahasa kasih bisa sangat berbeda suami dan istri, ya. Cara kita mengekspresi, ya, menaksirkan kasih. Dia 5 love language. Yang pertama ialah words of affirmation. Maksudnya kata-kata semangat, kata-kata yang mendorong. Kedua, acts of service, tindakan melayani. Ada orang semasa dia dilayani, semasa diberi makan, semasa diberi kopi, ya, dia rasa bahwa dia sangat dikasihi oleh istrinya atau suaminya. Ketiga, receiving gift, menerima hadiah, ya. Ya, orang yang mungkin mereka sangat suka hadiah. Mungkin bukan hadiah yang tak sepatutnya hadiah yang sangat mahal, tapi mereka suka diberi hadiah. Itulah sangat unik Tuhan menciptakan setiap manusia. Suami dan istri bisa sangat berbeda dalam bahagian love language, bahasa kasih. Keempat ialah quality time, waktu berkualitas. Ada kala mungkin dari bahagian suami berkatakan semasa istri memberi waktu untuk saya, itu sudah okey. Tak usah rumah terlalu bersih. Contohnya, wow, semua istri mari katakan yes. Ya, ada orang ingat bahwa kualitas, ya, dalam waktu itu sangat penting. Kelima, physical touch, ya. Maksud sentuhan secara fisik. Semasa disentuh, ya, mereka kata bahwa suami sangat mengasihi aku, ya. So semasa kita bisa, suami dan istri bisa memenuhi keperluan dalam bahasa kasih, saya percaya Anda akan membangun satu rumah tangga yang sangat kuat, ya. Itu yang dari 5 love language, ya, dari Dr. Gary Chapman, ya. So suami istri perlu mengerti bahasa kasih, ya, untuk pasangan hidup mereka dan juga untuk anak-anak mereka. This is where you say, I love my family, I love family, ya. Apa yang Anda lihat ialah suami dan istri sedang mengajar anak-anak mereka. Di sini apa yang Anda lihat, ada seperti miscommunication, ya, ya, antara anak kata no kepada mama dia, tapi di sini anak katakan high five kepada ibunya. So di sini mari kita pelajari tentang bahasa kasih. Itu sangat penting. Bagaimana Anda bisa menjaga kasih mula-mula Anda kepada suami Anda, kepada istri Anda. Sangat penting, ya. When there's love in the family, itu yang Anda lihat, love in the family, ada unity. Ada unity dalam keluarga. Di Matius sangat jelas, di Matius pasal 18 ayat 19 menyatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripada kamu di dunia ini sepakat, di dalam dunia 2 orang, at least 2 orang sepakat, unity, satu roh, meminta apapun juga, meminta mereka akan dikabuli oleh Bapamu di surga. So sangat penting, mari kita bisa tangkap, ya. Ayat 20 menyatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana Tuhan ada di tengah hidup Anda. Hadirat Tuhan ada untuk keluarga Anda. Anda tahu bahwa
permohonan Anda akan dijawab oleh Tuhan. Semasa Anda sepakat untuk sesama, termasuk suami dan istri, termasuk orang tua dan anak mereka dan sebagainya. Dan Mazmur 133 ayat 1 menyatakan alangkah baiknya dan indahnya. Ya. Tuhan sangat senang semasa ada kerukunan. Ayat 3 menyatakan seperti embun gunung Hermon yang turun dari gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan akan perintah berkat. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. So, mau hidup Anda diberkati. Mari kita jaga unity. Jaga unity di dalam keluarga Anda. Jaga unity di tempat kerja Anda. Jaga unity di sekolah atau college Anda. Jaga unity juga di dalam gereja. Di mana ada kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan Tuhan sebenarnya, Tuhan sangat senang hati semasa ada kerukunan. Bahkan mereka yang mempunyai rumah tangga yang harmonis, it's a home sweet home. Ada anak-anak rindu untuk balik ke rumah Anda. Suami rindu untuk balik ke rumah Anda. Istri rindu untuk balik ke rumah. Kerana apa? Ada harmonis. Ya. Sesuai dengan tema CSC tahun ini, tinggal dalam Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5 menyatakan, akulah pokok aku dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di luar Tuhan, Anda tidak bisa berbuah banyak. So, mari kita menjaga bahagian itu. Saya percaya Anda orang bijak. Jaga unity. Jaga unity. Tinggal dalam Kristus. Ada tinggal dalam Kristus, Anda jalan Tuhan. Ada tinggal dalam Kristus, Tuhan juga akan menjaga hidup Anda. Tuhan akan memberkati hidup Anda. Karena dia Tuhan yang Allah Bapa yang sangat mengasihi Anda. Ada apa yang Anda lihat ya? An abundance of blessing. You have abundance, ya. Kelimpahan. Anda akan hidup dalam kelimpahan semasa Anda tinggal di dalam Kristus. Ya, untuk Anda yang sangat lama tidak beribadah, saya mendorong, mari beribadah. Beribadah, datang beribadah. Semasa ada kesempatan, ya. So, Mother Teresa yang menyatakan, if you want to change the world, go home and love your family. Wow. Anda belajar tentang kasih, mula dengan Allah Anda dan di dalam keluarga Anda. Baru Anda bisa betul-betul mengasihi manusia mengasihi sesama manusia. So how do you return to your first love to God? Bagaimana Anda bisa kembali ke kasih mula-mula Anda kepada Kristus? How do you return to your first love? Anda lihat, how do you return? Jim Jones, seorang penulis Amerika menyatakan, repentance is the first step on the path back to relationship with God. Pertobatan adalah langkah pertama di jalan kembali ke hubungan Anda dengan Tuhan. Ingat, sangat penting Anda mesti tangkap itu. Maka di Wahyu pasal 2 ayat 5 menyatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus, ya, betapa dalam mereka sudah jatuh, sudah jauh dari Tuhan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang sebelum engkau lakukan. Jika tidak demikian, if you don't do it, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dan tempatmu jika engkau tidak bertobat. Satu wasi menyatakan, coba kenalkan kasih kalian. Alangkah itu sangat berbeda kasih Anda sekarang dengan yang dulu, di mana Anda mempunyai kasih yang mula-mula. Ya, ingat, Tuhan mengingatkan kita, ya, bertobat, lakukan, berbalik kepada Dia, seperti yang sudah engkau lakukan sekian lama dulu. Begitu besar kasih engkau kepada Tuhan. You have your first love for God. Ya, you have your first love for God masa itu. Anda lihat foto itu ya, repent to Christ. Bertobat sangat penting sebenarnya. Tanpa pertobatan, tanpa pemulihan, tanpa pendamaian dari Tuhan. Ya. So bagaimana Anda bisa kembali ke kasih mula-mula Anda kepada Tuhan? Bertobat. Apa artinya bertobat? Anda perlu mempunyai kerendahan hati. Anda perlu jujur dengan diri sendiri sebenarnya. Anda akan merasa malu, bingung, biasa, it's okay. Anda perlu mengaku dosa Anda. Itu sebab semasa kita berdosa, mari kita mengaku dosa kita di depan Tuhan. Semasa bertobat, Anda harus beriman bahwa
Tuhan ya Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni segala dosa Anda dan menyucikan kesemua itu. Ya, Anda perlu mempunyai perubahan pikiran. Ya, Anda perlu berbalik dari dosa. Jangan lagi berdosa. Sudah cukup. Ya, Anda perlu juga berpaling dari bahala-bahala Anda. Mungkin kekayaan, posisi, dan sebagainya, kemewahan, ya, dan sebagainya. Anda perlu belajar sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Itu yang akan memberi upah Anda semasa Anda dipanggil balik ke syurga nanti. Ya, so mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan semasa ada kesempatan. God is my first love. Ingat, God is your first love. Bagaimana? Mari kita kenangkan bagaimana Anda mencintai Tuhan. Poin kedua, bagaimana Anda bisa kembali ke kasih mula-mula Anda. Lakukan lagi apa yang sebelum kau lakukan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bergairah, semangat, antusias. Itulah sebab Roma pasal 12 ayat 11 menyatakan, jangan ada kerajinanmu kendur, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan tidak mahu kita berbalas dalam pelayanan kepadanya. Tuhan mahu kita bekerja keras. Ya. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau Anda sudah langsung tidak memberi perhatian kepada Tuhan? Mari kita selidiki apa yang berlaku dalam hidup Anda. Ya, mari kita selidiki. Poin ketiga, bagaimana Anda return to God, bagaimana Anda berbalik kepada kasih mula-mula Anda. Heed the voice of God, mendengar Tuhan. When God speak, obey Him. Semasa Tuhan berfirman, taati Dia. Taati Dia. Di Wahyu pasal 2 ayat 7 menyatakan, siapa bertelinga, dia sangat tajam sebenarnya. Firman sebenarnya sangat tajam. Siapa bertelinga dan yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, barang siapa mengatasi ujian dan godaan atau mencapai kemenangan, ya, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan untuk mereka yang memperhatikan kepada kata-kata dan firman, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Mereka akan diberi apa? Diberi hak istimewa, ya, untuk makan dari pohon kehidupan di taman Allah. Ya. So sebenarnya Anda bisa melakukan bahagian Anda semasa Anda mengutamakan Tuhan. So poin ketiga, ya, mendengar kepada Tuhan apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Anda turuti. How do you return to your first love? Bagaimana Anda kembali kepada kasih mula-mula Anda kepada Tuhan? Pertama, bertobat. Kedua, lakukanlah lagi apa yang sebelum kau lakukan. Seperti dulu. Begitu gairah Anda melayani Tuhan, kasih mula-mula Anda. Ketiga, Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Sangat penting. Sebab Roh Kudus berbicara. Mari kita belajar untuk taat. Ya, belajar untuk taat. So bagaimana Anda kembali kepada kasih mula-mula Anda? Ya, Anda perlu lebih mengasihi Tuhan daripada segala-galanya. Anda menginginkan, Anda perlu rindu, ya, keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ini poin kelima. Karena Anda perlu rindu belajar firman. Ya. Seperti Yosua pasal 1 ayat 8 menyatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tuhan mau itu sebab Tuhan mau kita memperkatakan firman Tuhan. Seterusnya renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak berhati-hati. Ya. Dan supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. So sebenarnya untuk kebaikan kita, semasa Anda menjaga first love kepada Tuhan, Anda sebenarnya yang diberkati oleh Tuhan. Next, Anda sedia bertanggung jawab atas pilihan Anda. Anda sedia bertanggung jawab atas dosa dan pelanggaran Anda. Anda tidak lagi beralasan kepada Tuhan. Seterusnya, bagaimana Anda bisa kembali kepada kasih mula-mula? Anda ingin diterima oleh Kristus. Fokus Anda, bagaimana Anda hidup berkenan kepada Tuhan. Next, Anda melihat Kristus sebagai gembala hidup Anda.
Anda rela dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Kerana Tuhan yang gembala yang baik. Mazmur 23 surat menyatakan Tuhan kita yang Tuhan gembala yang baik. Anda merindukan yang ilahi. Seterusnya. Ya. Anda merindukan yang ilahi. So sebenarnya semua itu akan membawa Anda return to your first love, God. Ya, Anda bisa kembali ke kasih mula-mula Anda kepada Allah. Ya. So mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kepada firman Tuhan, biar umat-Mu, umat CST bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan. Mereka akan berbalik kepada Engkau. Mereka akan mempunyai kasih mula-mula kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau segala-galanya Tuhan. Kita tak hanya Engkau segala-galanya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan akan menjadikan Engkau kepala bukan ekor. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlipat-lipat atas hidupmu ketika Engkau mentaati firman-Nya. Dan ketika Engkau menghidupi firman-Nya, ya hamba berdoa supaya setiap umat CSC tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka. Mereka ialah orang taat kepada Engkau. Mereka mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terus menjamah hidup setiap mereka Tuhan. Terus menguatkan mereka Tuhan. Terus melindungi setiap mereka Tuhan. Supaya setiap mereka tetap di jalur Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu terjadi. Semua umat katakan Amen.